Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tahukah kalian apa teks editorial tersebut? Atau mungkin kalian sudah pernah membaca teks editorial, atau bahkan juga ada yang sudah pernah menulis teks editorial. Baik, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang teks editorial, kita awali dengan memahami dulu definisi dari teks editorial tersebut. Editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu yang terjadi. Dan pada intinya, editorial merupakan berita yang dogmatis. Selanjutnya, mari kita melihat tentang sifat dari teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama bersifat krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Kemudian yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Kemudian yang terakhir, terkait dengan kebijakan dari media yang bersangkutan. Berdasarkan sifat tersebut, kemudian kita mengetahui lagi informasi apa yang terdapat dalam teks editorial. Informasi yang terdapat dalam teks editorial ada dua bagian. Yang paling mencolok adalah fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian fakta yang disajikan dalam bentuk teks editorial berupa peristiwa, data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kemudian pendapat atau opini adalah teks editorial berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan informasi dalam teks editorial, kemudian kita mengetahui tentang ragam apa saja yang terdapat dalam informasi teks editorial. Yang pertama adalah isu aktual dalam media informasi. Kemudian yang kedua adalah pendapat dan argumen dalam teks editorial. Kemudian yang ketiga adalah saran terhadap isu aktual. Ketiga ragam informasi ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah mengenai isu aktual dalam media massa atau media informasi.
Dalam media informasi, isu aktual yang dimaksud adalah penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu dikelompokkan berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya, kemudian keterbantahannya atau kontroversial. Kemudian, ragam informasi yang kedua adalah pendapat dan argumen dalam teks editorial. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen atau pendapatnya adalah yang pertama berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Kemudian dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak lain. Kemudian disampaikan dengan kata dan kalimat-kalimat yang tepat. Dan terakhir, disampaikan dengan sikap yang terbuka dan sopan. Nah, kemudian ragam informasi dalam teks editorial yang ketiga adalah bisa kita lihat tentang saran terhadap isu faktual. Nah, pada saran dan isu faktual di sini yang perlu diperhatikan adalah menghindari emosi dan prasangka negatif, kemudian mengungkapkan saran dan objektif, logis, jujur, kemudian menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau bahkan perbandingan. Kemudian yang keempat, menyampaikan saran dengan urutan, terperinci, dan tidak berbelit-belit, sehingga saran kemudian mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat memberikan saran, jangan sampai menyinggung urusan pribadi. Nah, itu adalah bertiga ragam informasi yang terdapat dalam teks editorial. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Dalam kebahasaan teks editorial ada 3 struktur yang digunakan. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pada pengenalan isu dapat juga dikatakan sebagai bagian dari pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu apa atau permasalahan apa yang akan dibahas pada peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah penyampaian pendapat. Dan pada bagian ini, pembahasan berisi tentang tanggapan-tanggapan dari redaksi dalam suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah simpulan, saran, dan rekomendasi. Pada simpulan, saran, dan rekomendasi ini, di dalamnya terdapat harapan kepada pihak yang terkait dalam menghadapi masalah yang terjadi. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang populer. Kata populer adalah kata yang banyak dipahami oleh
orang-orang atau masyarakat atau pembaca. Sehingga dengan pemahaman dari pembaca tersebut, mereka akan rileks dalam membaca sebuah koran. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang berupa pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari seorang pembaca. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk misalnya itu, di mana, di sana, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, boleh sebab akibat. Apa penyebabnya dan akibatnya apa? Nah, saya kira pada pertemuan kali ini kita sudah memahami tentang teks editorial. Pada pembahasan berikutnya, kami akan membahas kembali tentang contoh teks editorial yang baik. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Silakan di komen jika ada yang belum dipahami. Salam sehat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye.